Selamat malam kepada pemirsa Goris Hadan TV di seluruh Indonesia. Goris Hadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Hadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang masih sangat muda ya. Beliau adalah Mas Agung Kresna ya. Oke, selamat malam Bang. Ini adalah lulusan terbaik ya dari Visipol UGM ya. Dan beliau ini mempunyai idealisme yang sangat mulia ya. Pada malam hari ini kita secara khusus membahas tentang pengelolaan sektor pengetahuan di Indonesia ya. Sektor pengetahuan ini menyangkut 3 hal ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian ya. Di mana pengelolaan sektor pengetahuan ini di samping berjalan sangat lamban ya, tetapi juga masih dipertanyakan tentang manfaatnya bagi kemajuan bangsa ya. Kita bahkan ditanya oleh banyak orang ya, dosen Indonesia itu kok sibuk sekali ya, dari pagi sampai malam gitu ya. Tetapi implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat apa gitu ya, kira-kira begitu ya. Kemudian juga pertumbuhan kampus di Indonesia juga sangat banyak ya. Tetapi penyebaran pengetahuan kepada masyarakat itu saya rasa berjalan lambat ya. Tidak sebanding dengan pertumbuhan kampus yang sangat banyak ya. Karena itu kita mendengar nih dari Mas Agung ya, kira-kira ada problem apa di Indonesia sehingga misalnya dosen di Singapura, di Malaysia itu bisa tidur siang ya, aktivitasnya terbatas gitu ya. Kemudian energinya tidak banyak dihabiskan untuk pengelolaan sektor pengetahuan ya. Tapi dosen di Indonesia banyak sekali waktu yang dihabiskan ya, 24 jam bekerja mungkin ya, tidur hanya sebentar gitu ya. Tetapi kok implikasinya terhadap kesejahteraan, terhadap kemandirian bangsa itu masih berjalan lamban ya. Atau kalau bisa dikatakan sangat kurang ya. Berarti ini ada persoalan yang serius di Indonesia. Kita beri kesempatan kepada Mas Agung ya. Selama 20 menit ya. Boleh lebih juga, boleh. Siap, Boleh lebih, kemudian nanti setelah itu ada pertanyaan konfirmatif yang akan kami sampaikan. Silakan Mas Agung. Siap, terima kasih Bang Goris, sebuah kehormatan untuk bisa menjadi pembicara di Goris Hadan TV ini, karena menjadi upaya kita bersama untuk bisa belajar bersama, berbagi pengalaman, dan berpendidikan bersama. Nah, karena ini isu yang sangat menarik bagi saya pribadi, dan isu yang sangat menarik juga, dan hari ini menjadi persoalan krusial di Indonesia, yaitu soal pengelolaan sektor pengetahuan di Indonesia. Nah, tetapi sebelum kita masuk tentang apa itu sektor pengetahuan di Indonesia, ada baiknya kita samakan persepsi dulu, bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu berbeda. Pengetahuan adalah segala hal yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, atau segala sesuatu dalam hidup yang dapat ditangkap oleh panca indera kita, itu disebut dengan pengetahuan. Tetapi saat sudah memiliki syarat-syarat objektif, misalkan seperti empiris, objektif, analitis, verifikatif, dan juga sistematis, itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Artinya, ini yang mungkin harus kita dudukan bersama dulu. Jangan-jangan saat kita membaca persoalannya pengetahuan, kita terjebak membaca persoalannya ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini hal yang sepele, tapi harus kita dudukan bersama agar terjadi pandangan yang sama. Misalkan, biar nggak ada pertanyaan nanti ke belakang bahwa, loh, ini pertanyaan sektor pengetahuan, tapi yang dibahas kok ilmu pengetahuannya, atau kebalikannya. Nah, ini yang mungkin saya perlu konfirmatif dulu kepada Bang Goris untuk yang kita baca hari ini, Bang. Kalau mau agak berat sih sektor ilmu pengetahuan, Mas. Pengelolaan sektor ilmu pengetahuan ya. Tetapi kalau agak ringan-ringan saja, itu sebenarnya sektor pengetahuan saja. Siap. Nah, karena Bang Goris meminta membaca sektor ilmu pengetahuan, maka
Itu yang juga ingin saya harapkan tadi, karena saya sudah membuat beberapa catatan untuk hal itu. Oke, saat kita membaca ilmu pengetahuan, maka tadi syarat untuk sebuah pengetahuan disebut sebagai ilmu pengetahuan harus ada beberapa syarat, antara lain empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Artinya apa? Artinya sebuah pengetahuan dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan ketika dia melalui metode namanya riset. Jadi pengetahuan yang ada di masyarakat, misalkan orang berangkat pagi, pulang sore, terus kalau udah diriset dan dibaca dengan teori, maka disitulah dia sudah bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Tetapi tidak semudah itu juga, karena ada syarat lain dari ilmu pengetahuan, yaitu harus diterima oleh banyak orang, nggak hanya dalam satu wilayah atau satu orang tertentu, tapi harus banyak orang dan dalam wilayah yang cukup luas. Itu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu mungkin untuk membaca pengelolaan sektor ilmu pengetahuan di Indonesia, kita mengetahui bersama bahwa ilmu pengetahuan ini itu banyak sekali ditransfusikan atau ditransfer atau diajarkan melalui dunia pendidikan. Nah, dari sinilah kita bisa sedikit pelan-pelan mengurai tentang persoalan ilmu pengetahuan di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus membaca juga di Indonesia secara tata kelola ilmu pengetahuan ada 3 lembaga besar yang mengelola ilmu pengetahuan di Indonesia. Satu, Kemendikbudristek yang hari ini baru bergabung, Riset dan Teknologi. Artinya di sini ada upaya untuk bisa menyatukan pendidikan sejak level dasar hingga level pendidikan tinggi kalau kita baca baiknya. Kalau kita baca buruknya, mungkin ini upaya untuk misalkan lebih menggambarkan pada teknologi, karena di belakangnya ada riset dan teknologi. Artinya, ini juga menjadi perkembangan zaman baru. Hari ini saat teknologi juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi gerak zaman dan bisa menjadi saksi dari bagaimana perubahan itu terjadi hari ini. Nah, tetapi bagaimana riset dan teknologi itu bisa menjadi fasilitasi di dalam upaya kita untuk bisa membuat ilmu pengetahuan ini berkembang di Indonesia. Sebenarnya ini yang ingin saya harapkan dari pengembangan Kemendikbudristek, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, gitu kan? Karena kalau melihat latar belakang seorang pemimpin di Kemendikbud hari ini juga seorang yang bergerak di bidang startup, unicorn, ya mungkin juga ada upaya untuk bisa membuat pendidikan seperti itu, apalagi dengan masa pandemi, masanya pas sekali, gitu kan. Yang kedua, ada namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Nah, badan ini Baru juga berdiri ya? baru berdiri setelah adanya Kemendikbudristek. Itu baru berdiri karena baru sadar atau memang baru berdiri karena memang karena rejimnya baru ya, Jokowi misalnya baru mempunyai perhatian ke situ. Nah, itu yang kami juga bertanya-tanya waktu munculnya BRIN. Apa bedanya BRIN dengan Ristek yang ada di Kemendikbud? Apakah Ristek yang ada di Kemendikbud hanya khusus untuk pendidikan dan kebudayaan? Sedangkan BRIN ini untuk yang misalkan ekonomi, investasi, iPro, dan lain sebagainya, feasibility studies, dan lain sebagainya, atau bagaimana? Karena ada kata kunci inovasi di dalam BRIN. Nah, belum lagi yang ketiga, ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat secara kelembagaan, Indonesia mengelola ilmu pengetahuan ada 3 lembaga besar yang kita nggak tahu apakah mereka terhubung atau tidak. Mereka bisa saling bersinergi atau tidak. Mereka bisa saling melengkapi atau tidak. Nah, ini sebenarnya persoalan secara kelembagaan, Mas Yan. Tapi kalau kita mau baca lebih lanjut, tadi kan udah saya sampaikan di awal bahwa ilmu pengetahuan itu paling banyak memang dibahas dalam dunia pendidikan. Karena apa? Kalau saya merujuk Ki Hajar Dewantoro selalu menyatakan bahwa anak sebagai subjek atau sebagai murid yang merdeka itu selalu mengalami 3 fase atau 3 orang yang mendidik mereka. Satu itu adalah orang tua untuk mendidik nilai. Yang kedua adalah sekolah atau lembaga pendidikan untuk mendidik ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah gerakan untuk membuat anak tersebut punya spirit dan punya rasa. Artinya kalau kita membaca dari sudut pandangnya Ki Hajar, bahwa saat ilmu pengetahuan itu didapatkan oleh anak di lembaga pendidikan bernama sekolah, sebenarnya sekolah yang harus memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan terhadap anaknya. Tetapi problemnya, sekarang kita lihat, apakah sekolah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak dikorupsi? Artinya ilmu pengetahuan yang tidak dikorupsi apa?
saat kita kembali ke dasar dari keilmuan, tadi di awal juga sempat saya katakan bahwa ada perbedaan mendasar antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan selalu punya 3 hal yang harus dibawa ilmu pengetahuan itu. 1 adalah ontologi, 2 epistemologi, dan 3 aksiologi. Artinya apa? Ontologi. Ontologi adalah apa yang ingin dipelajari dari ilmu itu. Epistemologi adalah metode atau bagaimana mempelajari objek yang dipelajari oleh ilmu ini. Dan yang ketiga, aksiologi nilai. Nah, ini yang kita lihat. Maksud saya bahwa ilmu yang dikorupsi tadi, apakah nilai ini diberikan di dalam dunia pendidikan kita hari ini? Jadi, ini persoalan paling basic sebenarnya di luar persoalan lain yang itu semakin memperparah bagaimana permasalahan yang ada di dalam sektor ilmu pengetahuan di Indonesia. Ini hanya masalah basic, tapi masalah basic ini yang berpengaruh besar terhadap bagaimana misalkan kita lihat hari ini, kalau di dalam praktek berpendidikan tinggi, saya yakin bahwa semua di sini juga mengenal pendidikan tinggi, paling nggak pernah mendengar, atau bagi orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, mungkin punya keinginan suatu saat untuk bisa berpendidikan tinggi. Tetapi kita harus membaca dulu. Pendidikan tinggi, tridharmanya adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian ke masyarakat. Nah, ini juga syarat bagi sertifikasi. Mungkin Bang Koris sudah sangat paham betul bagaimana tridharma dan juga syarat sertifikasi dan administrasi dari penulisan jurnal dan lain sebagainya ini gitu. Nah, maka di sini alangkah bijaknya kalau saya sebenarnya berguru ke Bang Koris untuk sektor itu gitu. Tetapi dari sudut pandang anak muda mungkin Bang, karena baru 24 tahun tapi muka udah 29 nih ya. Karena kebanyakan begadang sama kayak Bang Koris tadi, bahwa dosen itu nggak pernah tidur siang dan nggak pernah tidur malam gitu. Nggak pernah tidur malam, tidurnya itu seadanya aja. Nah, jadi kita agak membaca pendidikan tinggi kita, apakah tridharma itu diterapkan semaksimal mungkin. Artinya problem mendasar dalam tata kelola ilmu pengetahuan di Indonesia, secara konsep semua tujuannya bagus. Nggak ada orang yang tujuannya jelek. Tetapi secara praktik bagaimana ini? Misalkan secara politik tadi ada 3 lembaga yang mengelola ilmu pengetahuan di Indonesia dan pasti punya tugas pokok dan fungsi serta visi yang berbeda. Nah, bagaimana menyatukan itu? Lalu yang kedua, dalam pendidikan tinggi. Dalam pendidikan tinggi, ini kita, jadi ini Bang, saya juga sedikit sharing ya di sini ya, bahwa selama ini pengkaji pendidikan di Indonesia, sebagian besar masih berfokus pada satu bagian di dalam pendidikan. Misalkan berfokus pada guru aja, atau murid aja, atau orang tua aja. Padahal bagi kami mungkin lebih baik kalau ini dibaca secara ekosistem pendidikan. Karena problemnya ada di 3 hal ini. Jadi misalkan ada upaya untuk membebaskan murid biar nggak bayar gitu. Tapi ya seperti apa memikir dosennya yang tadi untuk ngebul di belakang gitu. Dosennya cari logam mulia, Mas. Cari logam mulia tadi bagaimana gitu. Jadi kok saya lihat juga ini juga mengoreksi bersama cara berpikir kita bahwa di pendidikan itu juga nggak hanya satu sisi harus kita benahi. Tapi ada sisi lain. Makanya lebih baik kita membaca itu sebagai ekosistem. Jadi nggak meletakkan satu kesalahan pada satu hal tertentu, tapi mari kita bersama-sama gitu, untuk menjadikan pendidikan kita lebih bermakna, sehingga terwujud bagaimana manusia yang memiliki ketajaman berpikir, memiliki kepekaan rasa, dan memiliki kelembutan karsa, sebagaimana cita-cita Ki Hajar. Nah, ini yang harus kita urai pelan-pelan, Bang. Jadi makanya saya tertarik saya tertarik dengan ide ini karena memang saya juga ingin melihat bahwa bagaimana sih cara berpikir kita tentang pendidikan itu. Apakah masih terjebak pada sisi-sisi parsial, kalau ngomong guru ya ngomong guru aja, ngomong dosen aja, nggak ngomong mahasiswanya. Nah, ini loh yang agak sedikit unik, dan mungkin di sini juga salah satu problem dari bagaimana cara berpikir kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh sektor ilmu pengetahuan Indonesia selain secara kelembagaan, kita juga mengalami permasalahan yang namanya sejarah. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu pengetahuan, kita tidak akan lepas dari sejarah. Karena lahirnya ilmu pengetahuan tersebut tadi di awal pasti punya dimensi aksiologi atau nilai yang dibawa. Dan itu pasti menyatu dengan konteks waktu itu.
Artinya kita juga harus melacak ilmu ini lahir karena apa. Sama juga nanti implikasinya saat di Indonesia. Misalkan lembaga-lembaga tadi untuk mengelola ilmu pengetahuan ini lahir karena dasar apa. Karena ini berhubungan dengan pertanyaan kedua, mengapa riset nggak menjawab kebutuhan? Karena risetnya nggak pernah didasarkan pada permasalahan. Riset yang ada karena selalu berhubungan. Jadi 3 pertanyaan tadi sebenarnya berhubungan, Bang. Kalau kita baca lebih jeli, maka core dasarnya adalah bagaimana tata kelola ilmu pemerintahan di Indonesia itu sebenarnya masih bias di lembaga pendidikan. Sebenarnya itu bisa ditransfusikan ke banyak pihak. Nah, tetapi syarat-syarat yang ada ilmu pengetahuan tadi, sehingga setiap orang nggak berhak untuk berilmu pengetahuan seolah-olah. Saat mereka nggak punya label, misalkan doktor. Saat mereka nggak punya label, misalkan master. Saat mereka nggak punya label, misalkan esos. Tapi ini yang dimaui bahasa kita hari ini. Ini yang dimaui cara bermain kita hari ini. Oleh karena itu, pesan saya bagi anak muda, sebelum kalian mengkritisi sesuatu, alangkah bijaknya kita belajar itu sampai benar-benar paham. Saat kita paham, kita bisa bermain indah dan elegan di dalam sistem, tapi mempunyai nilai dan karakter. Mas Agung, ini juga ada yang mengatakan seperti ini ya. Sekarang terjadi transformasi pendidikan di Indonesia ya. Dulu kalau ke kampus katanya mencari ilmu ya, dan itu bisa didapatkan ya. Tetapi sekarang kalau ke kampus itu mencari kenyamanan ya. Jadi ilmunya nggak ketemu. Kalau dulu ilmunya ketemu, tetapi kenyamanan nggak ada. Orang kalau di perpustakaan termasuk di kelas juga kan, ya sambil keringat itu ya, karena nggak ada AC ya. Kalau sekarang kampus makin nyaman, tetapi katanya ilmunya makin nggak ada. Bagaimana itu? Nah, satu jawaban basicnya. Ada ilmu yang dikorupsi tadi nilainya. Sehingga mereka hari ini, kalau saya melihat bahwa kampus lebih baik, terus kampus punya fasilitas yang baik, justru memberikan kenyamanan, itu sebenarnya kritiknya, kita juga harus ngeritik diri kita sendiri. Saya pernah menjadi mahasiswa juga, maka saya harus berkaca juga. Karena sesuai dengan cara bacanya dari Gorissa dan Devi, salah satunya membaca secara reflektif, maka saya akan coba ini membaca secara reflektif, secara kritis dan analitis nanti gitu ya. Nah, ini kan kalau secara reflektif bahwa mungkin bagi anak muda seusia saya yang baru lulus kuliah atau yang sekarang baru kuliah, mereka melihat kampus hari ini, wah ini bukan ke kampus tapi kayak ke plaza. Atau sama kayak ke mall gitu. Wifi ada semua di mana-mana, bisa asal tahu pohon ya. Ada kafe, terus ada kafe ATM di mana-mana, ada kantin gitu. Di waktu yang sama, sistem pendidikannya itu mengharuskan mereka memenuhi angka-angka administrasi tertentu bagi para dosen. Nah, sehingga kenyamanan diberikan, dosen tetap harus seolah-olah kenyamanan diberikan, tapi para dosen juga harus mengikuti logika administrasi dari dalam sistem pendidikan. Artinya, ini yang membuat sama-sama nyaman sebenarnya. Tapi kenyamanan ini yang justru memperparah bagaimana ilmu pengetahuan di Indonesia dan semakin dikorupsi. Karena mungkin banyak sekali ya kalau misalkan kita refleksi juga, kita membaca, kita dalam satu mata kuliah tertentu, itu PPT itu selama pertemuan dan satu semester PPT-nya itu aja. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan dosen, karena tadi logam mulia. Jadi cara baca yang coba mengkonfirmasi dari pihak lain yang kita apa Bang ya, kita kritik atau kita coba perbaiki untuk mencari solusi bersama, ini yang harus kita baca terus berulang-ulang. Ini kayak metode pembacaan sehingga tidak menyalahkan satu pihak. Nah, makanya itu kenapa kampus hari ini hanya memberikan kenyamanan? Karena lagi-lagi di kampus ilmunya udah tidak, mungkin bukan tidak ya, tapi dimensi aksiologinya udah nggak ada. Sehingga yang diberikan hanya epistemologi dan aksiologi. Implikasinya apa? Saat kita diberikan epistemologi dan ontologi, implikasinya hari ini anak di pendidikan tinggi bukan lagi dihargai karena ilmu pengetahuan, ini karena skillnya. Karena tadi epistemologi ini berbicara soal metode atau cara. Jadi sehingga sekarang anak yang punya skill itu yang lebih bisa diterima kerja.
Nah, itu juga pergeseran di masa pandemi, bahwa orang hari ini bukan lagi karena ilmu pengetahuannya dari, tapi karena skill itu, dan itu menjadi persoalan serius juga bagi ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, soal kenyamanan di kampus tadi juga menggelitik untuk membaca sedikit misalkan tentang ini ya. Kenapa kampus hari ini nyaman? Ya karena kita difasilitasi, dan pendidikan tinggi hari ini setelah PTNBH ini menjadi salah satu komoditas. Maka logikanya PT bagi saya bukan lagi perguruan tinggi, tapi perseroan terbatas. Sehingga ya harus memberikan fasilitas yang terbaik, karena menjual jasa. Gitu kan? Nah, saat kita menjual jasa, yang dilihat bukan lagi soal apakah jasa yang kita jual terbaik atau enggak, tapi lagi-lagi ada sistem besar di balik itu semua yang mengharuskan kita untuk saling saling berjarak dan menyalahkan satu sama lain sebenarnya. Jadi sistem ini loh core-nya itu. Tapi ini juga masih kita cari bersama terus toh sebenarnya. Itu Bang. Ini ada beberapa pertanyaan konfirmatif ya, Mas Agung ya. Misalnya sejauh mana sih riset-riset yang ada di perguruan tinggi itu berkontribusi terhadap perubahan masyarakat atau terhadap kemajuan bangsa ya? Ini kalau kita membaca secara lebih jeli, sebenarnya kan tadi riset itu kan metode untuk mengatasi permasalahan. Tapi lagi-lagi kalau kita sedikit berefleksi bahwa riset yang ada selama ini kan ya karena sumber. Kalau saya juga membaca bahwa sumber dalam tanda kutip operasional riset-riset akademik itu kan juga dari pihak luar. Misalkan donor dari mana, terus atau misalkan dari pemerintahan mana, gitu kan. Nah, artinya kan saat itu dari donor, artinya ada kepentingan tertentu. Donor mandate ya. Mas Agung, mungkin saya sedikit melihatnya secara berbeda ya. Mengapa misalnya riset kita kurang berkontribusi bagi perubahan sosial termasuk juga bagi kemajuan bangsa? Itu karena yang pertama barangkali dosen itu tidak terkoneksi dengan pemerintah ya. Jadi sehingga apa yang dilakukan oleh dosen itu kebanyakan itu hanya sekedar ini aja, sekedar hobi aja. Jadi rekomendasi-rekomendasi dari hasil riset itu tidak diberikan atau dijadikan sebagai pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua, ya barangkali juga dosen itu kan sebenarnya termasuk pressure group juga, kelompok penekan ya, yang bisa menekan-nekan pemerintah itu loh, dengan untuk melakukan sebuah kebijakan khusus ya, yang berbasis pada persoalan-persoalan masyarakat. Nah, apakah memang problem dari peneliti kita itu terletak pada konektivitasnya dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, atau memang karena tadi itu seperti yang disampaikan oleh Mas Agung ya, jadi ya lebih banyak donor yang istilahnya menalang ya riset-riset dari dosen ketimbang pemerintah ya. Pemerintah barangkali ada sih tetapi sedikit ya, jumlahnya juga terbatas, kemudian laporannya juga harus dibuat berjilid-jilid ya, berjilid-jilid dengan administrasi yang sangat jelimet gitu ya, sehingga kemudian ya akses dan kesempatan bagi dosen terutama bagi yang muda-muda itu, supaya penelitiannya bisa berguna bagi kemajuan bangsa itu menjadi terbatas. Kira-kira gimana Mas Agung? Nah, tidak terkoneksinya tadi sebenarnya menjadi problem utama bangsa, sepakat di situ. Karena Indonesia ini kalau kita lihat kan kalau lebih luas, itu kan ada 3 hal yang bisa membangun Indonesia. 1 itu akademisi, 2 politisi, dan 3 pengusaha. Tetapi dari 3 aktor ini, apakah mereka memiliki hubungan? Apa yang bisa jangan-jangan ketiganya tidak ada kerjasama ya, akademisi, politisi, dan pengusaha itu jangan-jangan saling berlomba-lomba malah ya. Nah, jadi satunya mau meniadakan yang lain, kemudian yang lainnya mau maju sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya Pak.
Tetapi problem ini bukan karena akademisi yang nggak mau menyatu dengan politisi, atau politisi yang nggak mau menyatu dengan akademisi, atau pengusaha yang nggak menyatu dengan politisi. Tapi problem ini kalau saya lihat memang sengaja dibuat gitu loh, Pak. Jadi kayak sengaja kita dibuat berlomba-lomba sebenarnya dan nggak terkoneksi. Dan itu yang dalam ranah berpikir kan kita mencari ini core-nya apa sih yang membuat sebenarnya mereka bisa loh duduk bareng. Dengan disatukan melalui nilai dan persoalan. Kalau nilainya udah kuat dan berbasis permasalahan sebagai apa ya persamaan visinya, maka riset-riset yang ada di Indonesia pasti bisa untuk memberikan solusi atas masalah. Ini persoalan pertama, kenapa riset nggak bisa memberikan solusi. Yang kedua, Bang, ilmu pengetahuan kita dibuat spesifik. Ada sosiologi, ada antropologi, ada yang lain sebagainya. Saat menjawab sebuah persoalan, mungkin persoalan ini nggak hanya bisa dibaca dengan satu sudut pandang ilmu pengetahuan, tapi dengan banyak ilmu pengetahuan. Misalkan ada 2 atau 3 ilmu pengetahuan sebagai konfirmasi dan saling melengkapi cara pandang terhadap permasalahan itu. Nah, tetapi kita kan selama ini bahwa riset karena sangat spesifik, maka hanya satu ilmu yang menjawab. Dan itu nggak akan bisa berkontribusi besar bagi upaya pensejahteraan atau upaya menjawab kebutuhan daerah atau upaya untuk mewujudkan cita-cita pendirian bangsa, karena memang harus ada metode baru yang harus kita keluarkan di situ. Dan nggak lagi ego dari setiap ilmu pengetahuan bahwa ini paling cocok denganku, ini paling cocok denganmu, bukan pembagian. Mas Agung, saya konfirmasi sebentar ya. Ini menarik sebenarnya yang disampaikan Mas Agung itu ya. Secara teoretik kan sebenarnya semakin terspesialisasi sebuah ilmu, maka kebijakan itu semakin terdesentralisasi kan. Tetapi yang terjadi kok kebijakan semakin terspesialisasi ilmu pengetahuan ini, kebijakan itu malah semakin otoriter, ya kan? Jadi kalau ada yang berbeda di perguruan tinggi itu, ya itu dianggap sebagai musuh ya, dianggap istilahnya langsung dikooptasi lah biar nggak berteriak-teriak gitu ya. Dan cara kekuasaan mengkooptasi kan ada berbagai macam ya, dengan memberi sumber-sumber material ya, misalnya menduduki badan usaha milik negara lah ya. Kemudian kalau masih berteriak juga ya disingkirkan, kira-kira begitu. Mas Agung melihat nggak ada fenomena itu di Indonesia? Ilmunya sudah terspesialisasi sebenarnya ya, tetapi sedikit lah ya. Kalau menurut saya sih departemenisasi itu bukan persoalan spesifikasi ya, bukan persoalan keahlian ya, karena tahu banyak yang misalnya maaf saja orang ilmu pemerintahan tetapi nggak tahu tentang ilmu pemerintahan ya. Banyak orang sosiologi juga yang nggak paham tentang sosiologi misalnya ya, tetapi apa-apa ya kayak banyak inilah ya yang orang mengatakan bahwa kalau orang belajar di IPB itu semuanya dipelajari kecuali pertanian gitu. Jadi IPB juga gitu ya, Institut ITB juga gitu, Institut Teknologi Bandung ya. Semuanya dipelajari kecuali teknologi gitu ya. UGM juga begitu saya rasa ya, semuanya dipelajari gitu ya. Nah, kecuali yang menjadi bidangnya gitu. Gimana menurut Mas Agung ini? Nah, kan tadi dibicarakan Bang Goris bahwa saat ilmu semakin terspesialisasi ya, maka desentralisasi akan terjadi. Tetapi tadi di awal, kalau ilmu itu dikorupsi, saat dia terspesialisasi, adakah nilai bersama di antara ilmu-ilmu ini yang untuk mewujudkan desentralisasi yang bisa menjawab permasalahan masyarakat? Problem dasarnya kalau saya lihat di situ, Pak, hilangnya nilai dalam ilmu pengetahuan, dimensi nilainya yang hilang. Nilainya hilang ya. Sehingga kita untuk mewujudkan desentralisasi, misalkan secara teoretik bahwa saat ilmu semakin spesialisasi akan terjadi desentralisasi, saya rasa itu terjadi, tapi nilainya yang nggak ada. Sehingga yang fenomena yang kita lihat hari ini muncul karena hal itu. Fenomena bersama yang kita lihat tadi. Karena ya, ini disebut
sebagai ahli. Nah, tadi salah konfirmasi menarik bahwa orang ilmu pemerintahan tapi nggak paham apa itu pemerintahan. Nah, kalau sedikit cerita, Bang, adik saya juga di ilmu pemerintahan di Malang. Untuk membedakan pemerintah dan pemerintahan, itu juga masih belajar. Masih sulit ya. Jadi untuk membedakan pemerintah dan pemerintahan itu masih juga. Kalau itu jawabannya bisa Mas ya. Karena kalau kita lihat memang dosen di hampir di semua jurusan itu kan kumpulan dari segala bidang itu. Bahkan ada satu jurusan ilmu pemerintahan yang kita tidak perlu sebut perguruan tingginya ya. Nggak ada orang yang basis pengetahuannya, ilmu pengetahuannya itu dari ilmu pemerintah. Jadi ada dari hukum, dari sosiologi, dari pertanian, dari pendidikan ya. Jadi ya gimana? Mereka menggarap sebuah kandang yang disebut kandang ilmu pemerintahan, tetapi isinya di dalam itu nggak ada. Itu ini aja, ini apa? Sekedar ini aja. Jadi ini mungkin dulu terkait dengan pola atau metode rekrutmen dosen ya. Karena sorry Bang, karena tadi Bang, metode rekrutmen dosen misalkan pendidikan tinggi ini untuk memenuhi angka akreditasi, maka harus ada doktor, harus ada master. Jadi sebenarnya administrasi ini kan yang mengunci gerak kita banyak. Tetapi bagaimana ya Bang? Misalkan saya bercita-cita gitu. Kalau seandainya kita mau mengkritik administrasi, maka kita harus memenuhi syarat-syarat administrasi ini dulu. Baru kita mengkritik, sehingga jadilah orang biasa sebelum jadi orang luar biasa. Jangan menunjukkan bahwa kita kritis, tapi sebenarnya itu krisis diri kita. Nah, itu juga sedikit banyak problem lah di dalam cara berpikir kita juga, toh. Dan itu yang berhubungan dengan strategi yang ketiga. Sebenarnya strategi untuk pertanyaan ketiga tadi, bagaimana strategi? Kan kenapa riset nggak bisa menjawab permasalahan? Karena salah satunya riset ini juga nggak hanya pure soal untuk mengetahui sesuatu, tapi di balik mengetahui sesuatu itu, riset ini ada pihak-pihak tertentu yang di belakang, terus tadi nggak terkoneksi, terus juga misalkan ada juga ilmuwan atau peneliti atau dikatakan sebagai ahli gitu, lihatnya dari atas meja, Bang. Nggak ke lapangan. Jadi sehingga problemnya disimpulkan dari balik meja. Nah, ini loh yang juga terjadi di Indonesia gitu loh, Bang. Maksud saya, Bang, coba misalkan gini, misalkan saya jadi peneliti, atau misalkan si A lah jadi peneliti, terus dia turun ke lapangan, dia melihat sendiri dengan dia punya bekal ilmu pengetahuannya, maka ini yang lebih bisa menyatu dengan lapangannya untuk secara teoritik dan sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang juga menjawab persoalan. Terlebih saat dia mengetahui juga cara bagaimana kebijakan ini bekerja, sehingga dengan bahasa kebijakan mereka, tapi sedikit demi sedikit idealisme itu ditelurkan dalam kebijakan itu. Jadi hati nurani peneliti itu kurang terkonek dengan persoalan real masyarakat ya. Dia cuma mengambil kesimpulan dari atas meja aja. Ini juga mungkin problem yang serius ya bagi penelitian yang punya sumber daya besar, kemudian banyak mahasiswa yang dilibatkan, kemudian penelitinya cuma menampung apa yang dihasilkan oleh mahasiswa di lapangan ya. Jadi yang hilang di situ sebenarnya adalah hati nurani peneliti ya, karena tidak terkonektivitas ya dengan persoalan real masyarakat ya. Tetapi tentu saja juga kalau penelitian semacam itu saya rasa tidak berguna juga ya bagi pengambilan kebijakan ya, sehingga tekanan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah itu menjadi sangat kecil ya. Kalau kita lihat dari peneliti-peneliti Amerika yang datang ke Indonesia, itu mereka bertahun-tahun ya belajar bahasa dan lain-lain sebagainya. Masa penelitian kita cuma menyuruh mahasiswa ke lapangan, kemudian data dari mahasiswa diolah gitu ya. Kira-kira begitu Mas Agung. Gimana Mas Agung? Nah, itu yang tadi sebenarnya menjadi core jawaban dari pertanyaan kedua, mengapa riset kita nggak menjawab permasalahan? Karena memang saat misalkan metode riset, bukan metode, tapi taktik dan teknik dalam menjalankan riset yang dijalankan seperti ini, saat tidak terkoneksi dengan bawah,
maka bagaimana bisa seorang periset itu merumuskan sebuah hasil atau rekomendasi untuk mendorong kebijakan yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Nah, karena ini implikasinya panjang. Jadi analogi sederhananya gini. Ini kenapa misalkan dalam perencanaan itu kita harus merencanakan sebaik mungkin, karena kalau tidak merencanakan sebaik mungkin maka kita merencanakan kegagalan. Tapi ini bukan dalam artian kita harus merencanakan yang baik-baik, tapi kita harus kayak eksekutor yang baik dan juga taktis. Artinya gini, misalkan kalau saya di lapangan, terus saya ngomong ke manajer riset, ke koordinator lapangan, Mas, problemnya di sini A, B, C, D. Nah, dari koordinator lapangan ini ngomong ke asisten penelitinya, pasti ada kadar yang berkurang dari masalah yang dibawa. Ngomongnya udah A, B, C, nggak A, B, C, D lagi. Dari ini asisten peneliti sampai ke peneliti akan berkurang lagi A, B. Sampai ke peneliti atas, ini persoalan paling pokoknya. Tapi banyak persoalan-persoalan kecil lainnya yang sebenarnya itu mendukung persoalan pokoknya nggak kena. Dan itu sebenarnya yang keahlian peneliti dan seni dari peneliti adalah bagaimana membahasakan itu dengan bahasa yang dimaui oleh pemerintah sebenarnya. Tetapi ini punya sisi karakternya itu loh, Bang. Jadi bahasanya aja sesuai dengan bahasanya pemerintah. Jadi misalnya mereka punya belum optimal, sinergi, terus kolaborasi, itu bahasa digunakan. Tapi isi di dalamnya adalah idealisme itu. Jadi bagaimana bertarung dengan elegan di situ loh seorang peneliti. Nah itu yang saya lihat juga, misalkan pengetahuan tentang peta administrasi, terus peta peta kebijakan sama peta hukumnya belum begitu clear, tapi mereka mengkritik duluan. Nah maksud saya bahwa andainya kita menjadi subjek yang merdeka itu, ya kita tahu ininya, tahu problemnya, dan kita tahu petanya, sehingga kita akan berposisi di mana melalui ilmu pengetahuan yang kita punyai dan riset yang akan menjawab persoalan tadi gitu. Ya, Mas Agung, memang ini agak kemana-mana ya. Ini kan juga apa istilahnya ya? Kita juga mungkin bisa memberikan masukan lah ya terkait dengan ini kan terkait dengan pemberian beasiswa ya. Sebagai bagian dari inilah pengelolaan sektor ilmu pengetahuan ya. Itu untuk mendapatkan beasiswa itu kan persyaratannya sangat ketat ya. Terutama persyaratan umur lah ya, TOEFL yang sekian lah gitu ya. Nah, persyaratan yang ketat ini itu maksudnya apa sebenarnya sih? Umur maksimal 40 untuk yang S3 gitu ya. Sehingga ya saya rasa kalau kita lihat di banyak perguruan tinggi ya, banyak dosen yang S2 itu sulit mengambil S3 karena sudah terbentur dengan umur gitu ya. Padahal problem-problem yang terkait dengan usia ini kan banyak sekali ya. Ya terutama tadi karena mungkin belum menemukan logam mulia ya, sehingga tidak cepat mengambil atau melangkah ke pendidikan berikutnya, kira-kira begitu. Gimana Mas Agung? Nah, memang syarat-syarat tadi yang sejatinya membuat bahwa tujuannya kan untuk percepatan sebenarnya, Bang. Tapi tujuan yang baik itu belum dilandasi dengan membangun kayak variabel-variabel lain, misalkan tadi untuk penyiapan dan lainnya yang baik. Nah itu yang menjadi core sebenarnya dalam beasiswa. Tujuannya baik, tapi jangan di parsial gitu, tapi membaca semuanya gitu, kayak tadi. Baca semuanya ya. Jadi bisa kita tahu kausalitas atau sebab akibat ini akan berpengaruh kemana, ini akan kemana, ini akan kemana, dan disitulah ilmu pengetahuan tadi nggak cukup kalau sendirian juga untuk memecahkan persoalan. Harus ada ilmu lain juga gitu Bang. Karena ujungnya ke situ problemnya kalau saya rasa Bang. Tujuan baik. Tapi ya mungkin juga nanti ini kita sampai kepada ini ya kontribusi yang belajar ke luar negeri dengan bahasa Inggris yang hebat itu ya. Sepulang ke Indonesia mereka melakukan apa sih? Jangan-jangan hanya mengejar jabatan aja. Nggak ada yang dihasilkan untuk masyarakat. Ya Mas. Nah, lihat tinggi-tinggi di Eropa, di Amerika, di Australia ya. Bahasa Inggrisnya hebat, tapi setelah hebat itu apa misalnya yang dihasilkan oleh masyarakat ya?
Ada juga yang tidak pernah keluar negeri ya, S3, profesor gitu, tapi luar biasa dia punya kontribusi terhadap masyarakat ya, menulis buku kecil tetapi punya makna ya. Daripada ke Amerika, ke Eropa ya, tidak ada bonus pendidikan yang dihasilkan loh. Atau inovasi apa yang dikontribusikan kepada negara gitu ya dari luar itu ya. Ya enggak, selain mengejar mengejar jabatan ya, modal simbolik, mengumpulkan angka kredit gitu ya, kira-kira begitu. Yang kita bicarakan sebenarnya tidak sekedar birokratisasi ya di sektor ilmu pengetahuan ya, tetapi juga adalah implikasi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Terutama dampaknya terkait dengan perkembangan bangsa dan kemajuan masyarakat lah ya. Selanjutnya juga ini Bang yang menarik ya kalau kita membaca ilmu pengetahuan itu, bahwa ilmu ini kan tujuannya mulia, tapi saat dia bertemu dengan kepentingan, disitulah ilmu ini bisa menjadi senjata bagi kepentingan itu. Makanya mungkin salah satu pemikir ya di Perancis kan selalu mengatakan bahwa knowledge is power, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan. Karena itu, jadi mengapa misalkan pentingnya pendidikan bagi upaya penyiapan SDM yang bisa menjadi periset untuk bisa menjawab persoalan dan berkontribusi, itu juga karena itu. Jadi kompleks betul persoalan ini, dan siapa lagi yang mau memulai kalau bukan kita yang menyadari gitu. Oke ya, Mas Agung, saya punya satu sumber buku ya tentang restorasi Meiji ya. Bagaimana pengelolaan sektor ilmu pengetahuan di Jepang ya. Konon katanya setelah Jepang itu dibombardir oleh Amerika pada Perang Dunia Kedua itu, jadi salah satu kebijakan yang dibuat oleh Jepang itu adalah restorasi Meiji ya. Restorasi Meiji itu adalah mengirim sebanyak mungkin pelajar-pelajar Jepang untuk belajar ke Eropa dan Amerika ya, Australia, ke luar negeri lah ya. Kemudian mereka diberi tanggung jawab ya, sekembali dari sana harus menerjemahkan semua buku-buku yang mereka pelajari di sana ke dalam bahasa Jepang ya, sehingga ini yang menggerakkan ya, mendrive perkembangan atau kemajuan Jepang ya sampai dengan sekarang ya. Dan Jepang sekarang saya rasa salah satu negara yang terdepan ya di bidang pendidikan, di bidang teknologi juga ya. Luar biasa kalau kita lihat banyak kendaraan di jalan raya itu kan hampir 90% lebih ya buatan Jepang gitu ya. Honda, Toyota, Mitsubishi gitu ya. Dan itu lahir setelah Perang Dunia Kedua ya. Jauh setelah sebelum mereka punya kebijakan restorasi Meiji. Nah, kebijakan apa misalnya yang bisa dilihat sebagai sebuah terobosan lah di Indonesia ya. Jadi kita kirim banyak pelajar ke luar negeri, tetapi setelah kembali ke Indonesia, mereka itu menjadi penikmat, Mas. Menikmati gelar luar negerinya, Bang. Mendapat gelar yang bagus gitu dari luar ya. Kemudian bahkan tidak peduli barangkali ya dengan nasib bangsanya. Gimana itu Mas Agung? Dan saya rasa ini PR juga untuk Mas Agung nih yang mau keluar nanti. Semoga, Pak. Jadi memang. Jadi yang penting itu bukan pangkat yang besar nih ya. Kemudian apa yang dapat dari sana, tetapi apa sih yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara ya, kepada masyarakat ya. Nah ini yang saya rasa perlu kita dorong ya dari pengelolaan sektor ilmu pengetahuan di Indonesia ya. Jauh-jauh ke Eropa, jauh-jauh ke Amerika, jauh-jauh ke Australia. Sekarang kontribusinya kepada bangsa apa gitu ya. Apa kira-kira? Mungkin Mas Agung bisa mengidentifikasi ya beberapa kontribusi dari pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di luar gitu ya. Tidak hanya di Eropa lah, tetapi bisa ke Jepang juga ya, Korea Selatan ya. Nah, ini yang menjadi ini Bang, menjadi mungkin menarik ya untuk kita baca bersama ya. Misalkan ada pelajar di Indonesia
yang membangun komunitas kebudayaan di sana. Tetapi saat dia ini kembali ke Indonesia, kenapa kok yang spirit Indonesianya ada di sana, tiba-tiba balik ke Indonesia kok rada hilang? Hilang. Rada hilang, berkurang dikit lah kabarnya. Tidak hanya gagasannya hilang ya, jaringannya juga hilang ya. Nah, apa problem dasar kok nggak bisa merawat jaringan atau nggak bisa merawat spirit itu? Itu kan harus kita identifikasi. Kenapa sih orang awalnya menggebu-gebu, terus saat udah di sana masih menggebu, tapi saat udah kena realitas, menggebunya hilang, rada turun sedikit. Nah, artinya yang perlu kita identifikasi adalah kok sampai spiritnya anak ini hilang, terus kok sampai gagasannya juga hilang dan jaringannya hilang tadi karena apa sih? Nah, kebanyakan orang akan menyalahkan anaknya. Si anaknya ini yang disalahkan. Memang anaknya gini kok. Emang dia nggak bisa. Emang ini. Tapi kalau kita lihat, anak ini juga dibentuk oleh sistem. Ada sistem di belakang. Ada sistem pendidikan yang bekerja di baliknya juga. Jadi, mungkin sistem pemerintahan dan birokrasi yang ada di Indonesia juga sedikit memberikan sumbangsi. Tapi tidak hanya sistem pemerintahan, tapi realita misalkan saat mereka melihat perpolitikan di Indonesia, misalkan anak politik keluar luar negeri, pulang-pulang sebenarnya ingin punya gagasan bahwa secara politik kita ini demokrasinya harus begini, tetapi lihat realita demokrasi di Indonesia juga hilang kadang-kadang. Lah ternyata demokrasi hanya sebatas transaksi dalam pemilu misalnya. Dan itu akhirnya kalau logika sederhana saya sering berdiskusi dengan teman-teman itu Pak. Misalkan contoh saja DPR. DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat dalam demokrasi. Tetapi DPR ini kan mereka bisa duduk di sana karena parpol. Nah, artinya saat mereka duduk di sana, mereka punya 3 fungsi, legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Nah, saat mereka duduk di situ, logika untuk menjalankan fungsi tadi, logikanya rakyat yang memilihnya atau kendaraannya. Nah, realitas seperti ini yang pelajar di luar negeri nggak melihat seperti itu. Dan sehingga saat melihat ke Indonesia, mereka kaget. Nah, saat kaget akhirnya kalau tidak memiliki spirit yang kuat dan fondasi yang kuat dalam dirinya, ini yang membuat mereka akhirnya ya udahlah ikut realitas. Terlebih dengan pandangan di Indonesia bahwa sekolah luar negeri bisa menaikkan status. Pos kolonial kita masih tinggi banget saat orang yang dari luar dianggap lebih prestis, atau misalkan kita lihat bule pun dilihat lebih mereka lebih punya duit, lebih kaya gitu. Dan cerita dari Magelang ada namanya salah satu pengurus BUMDes di sana juga banyak mas bule itu yang loncat pagar nggak bayar gitu juga banyak gitu. Jadi ini loh Bang yang menjadi mungkin refleksi kita bersama juga karena memang agak kompleks betul persoalan ini Indonesia ya. Mas Agung, sebelum kita tutup karena waktu kita sudah terbatas ya. Apa nih rekomendasi dari Mas Agung untuk penguatan pengelolaan sektor ilmu pengetahuan di Indonesia? Oke, Bang. Untuk penguatan, yang pertama adalah kita harus mendasari dulu bahwa sumber dari ilmu pengetahuan kan salah satu sumbernya di pendidikan. Maka untuk penguatan ilmu pengetahuan, bagaimana pendidikan itu yang bisa memberikan fasilitasi terhadap peserta didik juga itu memiliki itu untuk membentuk mereka memiliki ketajaman berpikir, tapi juga memiliki kelembutan karsa dan kepekaan rasa. Nah ini bagaimana membuat seseorang yang berpengetahuan juga punya nilai, mereka punya nurani juga. Dari sini nanti saat ilmu pengetahuan ini misalkan membentuk diri seorang itu, maka dia akan memiliki hati juga dan juga memiliki nilai. Nah dari situ maka dia bisa berkembang. Itu yang pertama. Jadi perbaikan di sektor pendidikan agar pendidikan ini lebih mengedepankan soal pemberian rasa dan karsa itu, karena itu yang sedikit banyak terkorupsi dalam ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam dunia pendidikan. Kedua, untuk riset, bagaimana kalau dalam riset, oke, kita mengetahui bahwa administrasi riset itu memang sedikit menjengkelkan. Tetapi bagaimana di dalam kejengkelan itu kita masih menjaga spirit idealis demi sedikit dengan bahasa administrasi itu, sehingga kita nggak akan dibaca kritis, karena itu juga kita butuh sustain. Tapi bagaimana sustain kita juga sustain untuk orang lain.
dan sustain yang juga memberikan kontribusi. Nah, maka kita harus itu tadi bernegosiasi dengan idealis dan juga realitas, dan riset itu akan menjadi salah satu ruang kita untuk bernegosiasi. Itu lebih cerdas lah, maksud saya, bahwa nggak semua harus kita kritis langsung, tapi ada upaya perbaikan dulu, terus kalau kita mengkritik juga menghasilkan solusi. Itu riset yang akan berkontribusi. Ketiga, memberikan banyak fasilitasi sebenarnya. Jadi memang sumber keuangan kita kan salah satunya negara, dan negara itu sebenarnya harus memberikan banyak sekali fasilitasi bagi anak-anak di Indonesia untuk mereka paling tidak bisa memahami ilmu pengetahuan, bukan mengerti. Kalau hanya mengerti, semua orang mengerti. Tapi kalau paham, belum semua orang memahami. Dan itu salah satu untuk berkontribusi dengan menyiapkan kebijakan yang lebih terintegrasi di dalam pendidikan dan juga penelitian, dengan menyiapkan pendidikan juga yang lebih terintegrasi, dengan menyiapkan berbagai program dan kegiatan yang bisa menerjemahkan tujuan dari bangsa ini berdiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, terima kasih banyak Mas Agung ya. Saya merasa bangga sekali dan memberikan apresiasi ya untuk kehadiran Mas Agung ya di Guru Sadam TV ya. Guru Sadam TV tidak bisa memberikan apa-apa ya kepada Mas Agung ya, selain mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Agung bisa berguna bagi masyarakat secara luas ya. Amin Bang. Dan melalui Guru Sadam TV, saya rasa inspirasi kemudian aspirasi yang disampaikan oleh Mas Agung bisa menjadi memori kolektif ya, bisa diingat oleh masyarakat luas, dan tentu saja bisa dipikirkan ya untuk mencarikan solusinya. Selamat malam, terima kasih Mas Agung. Malam. Jadi mungkin satu komen dulu untuk Guru Sadam TV dari Mas Agung. Guru Sadam TV memberi kita ruang untuk kita bisa berefleksi, kita dari refleksi itu bisa berpikir kritis, tapi kritis itu yang berdasarkan analitis dan bisa menghasilkan upaya solutif untuk mencari kesejahteraan bersama itu, Bang. Jadi dari metodenya aja, ini sebuah channel yang bisa memberikan kita bahwa ini nggak hanya kritis, tapi kita harus refleksi juga dan juga menganalisis. Oke, terima kasih banyak Mas Agung ya. Selamat malam. Salam selalu sehat ya. Sehat, Bang. Dari Guru Sadam TV dan pemirsa Guru Sadam TV seluruh Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Mas Agung ya.